Katanya humanis, tapi kok malah bengis? Berulang kali kita mendengar cerita aparat melakukan kekerasan terhadap warga sipil melalui media massa maupun media sosial. Dulu kita sempat dibuat emosi dengan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan orang. Masih ingat kan dengan adegan polisi yang menembakkan gas air mata ke tribun supporter? Kemudian beragam aksi polisi memukuli warga yang tengah mempertahankan lahannya, atau anak buah yang nyawanya hilang di tangan bosnya sendiri. Belakangan, LBH Padang mengungkap dugaan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Sabara Polda Sumbar terhadap remaja 13 tahun bernama Afif Maulana. Meski awalnya tidak mengakui, tapi Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap ada 17 anggota Sabara yang terbukti melakukan kekerasan saat membubarkan tawuran. Akan tetapi, Suharyono membantah ada penganiayaan terhadap Afif. Dia bilang Afif tewas karena loncat dari jembatan Kuranji. Janggal ya. Kasus Afif Maulana itu cuma satu dari sekian banyak aksi kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian. Kenapa sih polisi gampang banget melakukan kekerasan? Kekerasan oleh aparat kepolisian masih sering terjadi karena ketidakseriusan dalam menindak polisi yang melanggar hukum. Para atasan yang seharusnya turut bertanggung jawab seringkali lolos dari jeratan hukuman. Bahkan ketika diproses, hukuman yang dijatuhkan seringkali ringan. Hal ini mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk melindungi sesama aparat agar terhindar dari hukuman berat. Watak militeristik dalam institusi kepolisian menjadi salah satu faktor utama, sehingga kerap mengutamakan kekuatan dan tindakan represif. Selain itu, lemahnya pengawasan internal dan eksternal terhadap kepolisian semakin memperparah situasi. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia tanpa adanya rasa takut akan konsekuensi. Kinerja buruk kepolisian telah menimbulkan keresahan yang mendalam dan meluas di masyarakat. Hal tersebut tampak dari munculnya hashtag percuma lapor polisi dan satu hari satu oknum di media sosial. Menurut laporan Kontras, budaya kekerasan itu dimulai sejak anggota kepolisian menjalani pendidikan. Institusi pendidikan kepolisian seperti Akademi Kepolisian dan Sekolah Polisi Negara masih melakukan praktik kekerasan secara eksesif. Selain itu, ada faktor lain yang memicu anggota kepolisian melakukan kekerasan. Kontras mencatat ada 641 peristiwa kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian pada Juli 2023 hingga Juni 2024. Ratusan peristiwa itu menyebabkan 754 korban luka dan 38 korban meninggal dunia. Jenis tindakan kekerasan yang dilakukan anggota polisi pun beragam, mulai dari penembakan, penganiayaan, penyiksaan, intimidasi, hingga kekerasan seksual. Sementara, menurut data Komnas HAM mulai dari Januari 2020 hingga Juni 2024, ada total 282 laporan kasus penyiksaan. 75 kasus diantaranya merupakan laporan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Padahal ya, gak sedikit juga tuh ada anggota kepolisian yang benar-benar memanfaatkan seragam coklatnya untuk mengabdi kepada rakyat. Akan tetapi, polisi-polisi yang baik hati itu citranya kalah sama polisi-polisi yang suka melakukan kekerasan. Jadi, polisi baik hati yang dimaksud Sleng itu yang mana sih? Yang ini maksudnya?